PRP. Cabut otonomi khusus jilid 2, tolak pemekaran dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Pada tanggal 4 Maret 2022, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah, Papua. Pertemuan yang dilaksanakan pada Jumat 14 Maret 2020 itu mengadakan persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pada pasal 76 Undang-Undang Ayat 3 Nomor 2 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik Papua dengan alasan SK 1 SK Gubernur Papua Barat nomor 125/72/3 2020 tentang pemekaran provinsi Papua Barat Daya. 2. Deklarasi Bupati Merauke Ahmad Mapi Bovenigul. Deklarasi di Timika pada pertemuan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Beba Yigi Balam kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Tentunya rakyat Papua menyadari bahwa upaya pemekaran Provinsi Papua Tengah dan wilayah lain yang masih dalam wacana sudah direncanakan sebelum jauh berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 yang kini sudah diubah menjadi pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Mengapa harus kita menolak pemekaran dan mencabut otonomi jilid 2? 1 Mei 1963 secara legal dalam hukum internasional Papua digabungkan paksa aneksasi ke dalam teritori Indonesia. 2 tahun sebelumnya 1961 dikumandangkan di Komandan Rakyat di Trikora oleh Papua oleh Soekarno Trikora bertujuan untuk melakukan mobilisasi militer sipil untuk menduduki wilayah Papua. Pada tahun 1962 dilakukan 2 perjanjian internasional yaitu New York Agreement 15 Agustus dan Roma Agreement 30 September. Hal ini bertujuan untuk melegalkan kependudukan Indonesia di Papua. Semua langkah-langkah ini tidak dilibatkan orang asli Papua. Tahun 1967 Indonesia Soeharto mendatangani Undang-Undang Penanaman Modal Asing Undang-Undang PMA Januari 1967. Hal ini berpengaruh terhadap kontrak kerja PT Freeport Mikboran di Timika 7 April tahun 1967. Perusahaan ini memiliki hak penambangan eksklusif selama 30 tahun untuk wilayah tersebut. Dari saat lisensi pertambangan diperluas sampai dengan 2.500 kg. Pada tahun 2003, perusahaan tersebut dipaksa mengakui telah membayar militer Indonesia untuk mencegah pemilik tanah asal jauh dari tanah mereka. Pada tahun 2005, New York Times melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah membayar hampir 20 juta dolar selama periode 1998 sampai dengan 2004 yang distribusikan di antara pejabat dan satuan. Dengan satu individu menerima sampai dengan 1.500 US dollar Amerika. Perusahaan menanggapi bahwa tidak ada alternatif untuk ketergantungan kepada militer dan polisi Indonesia. Mengenai hal ini,
PT Freeport Migmoran memegang 90,64% dalam saham dari anak perusahaan PT Freeport Indonesia. Sisanya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan sawit adalah wujud eksploitasi berskala besar yang terjadi di Papua. Perampasan lahan, intimidasi dan teror masif terhadap rakyat Papua dengan kekuatan militer. Semua aktivitas eksploitasi ini memaksakan Papua harus menjadi wilayah jajahan Indonesia. Indonesia merupakan keuntungan dari pajak eksploitasi sumber daya alam dan manusia Papua. Untuk memperluas eksploitasi sumber daya PT Aneka Tambang memaksakan pembukaan eksploitasi baru sumber daya alam di Blok Wabu, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan lain sebagainya. 3 pola penjajahan Indonesia di Papua. 1. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia terus terjadi. Yang mana perusahaan di Papua berupa perusahaan pertambangan, perkebunan, kelapa sawit, perairan dan sebagainya. Manusia Papua dijadikan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah. Meskipun sebelum ada perusahaan tanah atau air adalah sarana produksi yang menghidupkan masyarakat Papua sekian lama. Yang kedua, ekspansi modal terus terjadi, yang mana lahan-lahan yang kosong dijadikan lahan-lahan eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Hal ini menyebabkan perluasan kemiskinan, perluasan perampasan tanah, memperbanyak kematian. Yang ketiga, kependudukan. Kependudukan dimaknai dengan penduduk militer dan sipil. Proyek daerah operasi militer menyebabkan genosida dan proyek transmigrasi menyebabkan persaingan tenaga kerja sehingga menyebabkan terpinggirnya masyarakat Papua dan konflik horizontal. Kependudukan Indonesia disertai dengan perdagangan miras, togel, sio dan sebagainya yang memperparah kemiskinan masyarakat Papua. Yang ketiga, hal ini adalah pokok dari program penjajahan kolonialisme Indonesia di Papua. Kongres 3 tinggi KTT global yang ke-20 yang akan dilakukan di Indonesia memiliki hubungan dekat dengan pemekaran, karena investasi akan semakin deras menuju wilayah-wilayah baru, kemudian menghadirkan lebih banyak militer di Papua. Tentunya rakyat Papua dengan sadar menolak otonomi khusus dan pemekaran di Papua. Pertama, terus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan politik bagi Papua. Kedua, berdasarkan undang-undang otsus yang sudah dijelaskan di atas, Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat, serta perluas kota, kabupaten, distrik, dan seterusnya. Dampak konkret termiskin di Papua, ironisnya PT Freeport berada di Kabupaten Timika, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan di berbagai sektor lainnya. Ketiga, dari realita kota-kota berdiri hasil pemekaran terjadi marginalisasi itu nyatanya terjadi. Dari jumlah orang Papua yang sedikit menemukan problem ketersediaan tenaga produktif manusia Papua yang mengisi di semua lini kehidupan suatu daerah pemekaran. Kondisi penjajahan berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia Papua, dan justru perpecahan yang sangat masif akan politik pecah belah antara orang Papua. 4. Di
Di sisi lain juga Pemekaran membuka penambahan markas militer TNI Polri di Papua. Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Rentetan operasi militer sepanjang tahun 1962 sampai dengan 2004 paling sedikit 500.000 jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian dalam 4 tahun terakhir, operasi militer terus terjadi di Yaukimo, di Wirop, dan Haibat, Sorong. Operasi militer tersebut berdampak banyak kerugian dan kondisi ini mengakibatkan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan akses jurnalis. Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat diragukan di kota-kota besar lainnya. Papua merupakan pulau angka kematian paling tinggi. Salah satu penyebab adalah mati karena dibunuh. Oleh orang tak dikenal. Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena selain gizi buruk dan rentetan musik kelaparan adalah operasi militer. Kelima, Pemekaran atau daerah operasi baru DOP hanya menguntungkan pemodal. Sebab Pemekaran berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat aksi bola di Papua. Kekerasan militer yang terjadi dibuktikan dengan penangkapan Victor Yeimo, juru bicara internasional Petisi Rakyat Papua. Pola ini sejak lama dipraktikkan oleh penjajah Indonesia untuk meredam gerakan rakyat Papua. Namun justru gerakan rakyat Papua semakin memperkuat barisan dalam konsolidasi aksi massa yang Pemandena selaku DPRI dan kelompoknya terus mengencarkan Pemekaran provinsi agar membendung tuntutan hak menentukan nasib sendiri. Bupati dan eksekutif yang terafiliasi dalam partai-partai nasional mendukung Pemekaran. Bahkan dari kelompok agama dan memunculkan tokoh-tokoh Papua yang membawa kesadaran penjajah di Papua. Kelompok ini tidak dinilai secara netral sebagai bagian dari penderitaan rakyat. Justru kelompok ini memperparah penindasan masyarakat Papua. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, untuk merespon kebijakan elit politik dan kolonialisme yang keras kepala, di awal bulan Maret, rakyat Papua meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan rencana Pemekaran provinsi baru DOP. DOP di Jakarta. Ya Pura Manokwari, Sorong. Lanjut saja. Sorong, Wamena, Panyai hingga Yaukimo berujung dengan penembakan terhadap 5 masa aksi. 5 orang meninggal di tempat dan 8 orang lainnya mengalami kritis. Dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida dan etosida secara sistematis dan terstruktur di atas tanah Papua, maka kami yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua PRP menyatakan sikap dengan tegas bahwa 1. Hentikan praktik pelaksanaan otonomi khusus jilid 2 dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. 2. Hentikan produk hukum Pemekaran yang dipaksakan atas nama pembangunan dan kesatuan kesejahteraan semua terhadap orang Papua. 3. Berikan akses internasional jurnalis independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. 4.
cabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. 5. Hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua yang merupakan politik pendudukan dan politik pencabulan di Papua. 6. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 7. Meminta akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Mahibran, dan Jawa Timur. Yang ke-8, elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua, mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. 9. Bebaskan Victor Yemo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat. 10. Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara antara Indonesia di Biak. 11. Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya hentikan rancangan undang-undang pemekaran di tanah Papua. 12. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua, baik akademisi internasional dan SAM internasional. 13. Mendesak komunitas internasional, Uni Eropa, Australia, New Zealand, negara-negara ASEAN, China, internasional, IMF, dan Bank Dunia untuk menghentikan bantuan dana kepada Indonesia. Para pemerintah Indonesia, karena selama 50 tahun telah terbukti gagal membangun Papua yang berdampak pada genosida, etnosida dan ekosida terhadap bangsa Papua. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat bangsa Papua. Tutup semua perusahaan asing seluruh tanah Papua. Demikian pernyataan kami. Jayapura 10 Mei 2022. Tanda di bawah 100 atas nama 116 organisasi dan 18.179 suara rakyat Papua. Cabut otonomi khusus jilid 2 dan tolak pemekaran. Koordinator Umum Christian Bobak. Terima kasih.